Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi dari pengantar mikroekonomi ya, Sadono Sukirno ini. Nah, ini di bab yang keempat. Oke, bab keempat itu apa? Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa materi ini sudah runtut ya, urut dari awal. Jadi bagaimana menjelaskan ekonomi dari perspektif mikro. Nah, pada materi hari ini yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Maka kita harus belajar bagaimana kita kembali ke masalah pokok perekonomian. Ya, ada tiga menurut Sadono Sukirno. Yaitu yang pertama barang apa yang dibutuhkan. Yang kedua bagaimana cara memproduksinya, ya. Kemudian bagaimana harga itu ditentukan, ya. Bagaimana distribusinya. Nah, jadi dalam perekonomian itu ada tiga aktivitas utama, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, di sini teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu adalah berangkat dari masalah pokok perekonomian yang pertama. Nah, apa itu perekonomian masalah yang pertama? Yaitu apa, ya? Apa? Nih, kelihatan nggak? Apa yang diinginkan oleh konsumen? Apa yang diinginkan oleh pasar? Kemudian, berapa? Ya, berapa jumlahnya? Berapa banyak? Nah, kemudian terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli ini di pasar, sehingga terjadi harga yang disepakati atau equilibrium. Nah, disinilah kemudian muncul bagaimana teori permintaan dan juga teori penawaran yang mau tidak mau kedua ini adalah mencapai apa namanya kesepakatan harga, terjadi jual dan beli. Nah, itu disebut dengan keseimbangan pasar gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana teori kurva atau grafik dan hukum permintaan itu. Oke, sebelumnya saya juga pernah menyampaikan bahwa teori permintaan ini adalah suatu ciri hubungan antara harga dengan jumlah permintaan oleh pembeli. Jadi permintaan ini adalah perspektif konsumen, ya, konsumen atau pembeli. Nah, bagaimana bentuk kurva atau grafiknya? Ya, berarti grafik ini yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Nah, jadi grafik ini kita bisa membaca pengertian, bisa membaca sebuah penjelasan. Nah, kemudian dari sini akan muncul namanya hukum permintaan. Setelah ada teori digambarkan secara sederhana melalui grafik atau kurva, ya, hubungan antara P dengan Q atau jumlah barang. Nah, kemudian muncul suatu pernyataan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga. Nah, di sini adalah faktor utamanya harga ya, meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, jadi yang paling berpengaruh adalah harga. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Jadi ini benar-benar mewakili perspektif konsumen. Ya, jadi mewakili bagaimana suatu permintaan atau konsumsi itu merespon terhadap harga. Kalau pas murah beli banyak, gitu kan? Kalau pas mahal belinya sedikit seperti itu. Nah, bagaimana daftar permintaan ini? Di sini ada ilustrasi dari hubungan antara harga atau P ini ya dengan jumlah barang yang diminta. Nah, atau Q. Jadi daftar permintaan ini ada pemisalan, suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka tentang hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Jadi kalau teman-teman itu memiliki suatu gambaran, itu boleh menggambarkannya, mengilustrasikannya itu ke dalam angka. Supaya apa? Supaya terlihat, supaya bisa mengambil bagaimana hukumnya, dan supaya bisa menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi.
Ya, jadi boleh menggunakan suatu angka. Nah, di sini hubungan antara harga tadi ya. Jadi harganya tinggi, jumlah yang diminta rendah. Semakin rendah harganya, jumlah yang diminta atau jumlah yang dibeli oleh konsumen itu juga semakin tinggi. Nah, seperti apa grafiknya? Ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, kurva permintaan di sini. Nah, kurva permintaan buku tulis tadi ya. Gambar titik-titik ini, jadi teman-teman jangan lupa dalam suatu grafik atau kurva, ya, teman-teman harus memberikan bantuan yaitu berupa titik-titik supaya bisa dibaca. Nah, misal titik P ini artinya apa? Di saat P, price, itu 5.000, harganya tinggi, maka jumlah key atau barang yang diminta itu rendah, yaitu 200. Nah, ini bisa dikasih garis bantuan. Begitu juga dengan S misalnya. Apa artinya S ini? Jika harganya 2.000, nah, maka permintaannya cukup lumayan lah ya di sini ya, sekitar 900. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan hukum permintaan tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kurva permintaan, nah, pada umumnya itu adalah menurun dari kiri atas ya, menuju ke kanan bawah. Artinya apa? Berhubungan negatif antara Q dengan P, price. Berhubungan negatif. Saat P-nya tinggi, Q-nya rendah. Saat P-nya rendah, Q-nya tinggi. Jadi itu hubungan negatif. Nah, teman-teman di sini saya mau menyampaikan bahwa dalam bahasa atau istilah, teman-teman bedakan ya. Kalau di sini tertulisnya suatu permintaan, berarti permintaan itu hubungan, ya, keseluruhan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan. Tapi kalau yang disampaikan itu istilahnya adalah jumlah permintaan, nah itu berarti key, ya, jumlah permintaan, quantity, yaitu banyaknya permintaan, banyaknya harga, banyaknya barang, nah sesuai tingkat harga tertentu. Ya, jadi jangan keliru dalam membaca istilah-istilah. Oke, kemudian permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Nah, sama apa beda? Tentu berbeda. Terus apa maknanya? Permintaan perseorangan itu ya satu orang saja. Ya, misalnya di sini nih ada permintaan Ali, ya, kemudian permintaan oleh Badu merespon terhadap harga buku. Nah, ya. Terus seperti apa grafiknya? Grafiknya ya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Tinggal menggambarkan saja ini permintaan Ali, ya. Nah, permintaan Badu lebih landai. Nah, terus bagaimana kita sebagai ahli ekonomi nih misalnya ya, ingin membuat jumlah permintaan pasar nih di bulan-bulan ini misalnya, merespon harga apa telur telur nggak naik ya, yang naik apa ini? Beras, ya. Maka jumlah permintaan individu-individu ini ya, itu tinggal dijumlahkan 10 ditambah 10, 20 ya. Permintaan Ali 70 ditambahkan dengan 45, 115. Nah, itulah kemudian sudah selesai kita membuat gambaran terkait permintaan oleh pasar atau permintaan perekonomian pada umumnya, yaitu setelah dijumlahkan kurva-kurva atau data-data dari setiap individu, yaitu permintaan pasar. Ya, jadi anggap saja apa yang dimaksudkan oleh teori-teori permintaan itu mewakili individu-individu. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya beberapa hal yang menentukan ya teori-teori dalam hal permintaan itu ada beberapa hal, teman-teman. Oke, yang kita bahas tadi apa? Harga. Ya, cuman satu, tapi yang lainnya ada. Yaitu apa yang pertama? Harga barang itu sendiri seperti tadi. Yang kedua apa? Harga barang lain yang berkaitan erat. Ya.
harga barang lain yang berkaitan erat. Apa aja sih barang yang berkaitan erat itu? Yang pertama adalah barang pengganti. Ya, yang kedua adalah barang pelengkap, yang ketiga barang netral. Nah, apa sih barang pengganti itu? Berarti dia dapat menggantikan fungsi barang tersebut. Misalnya tadi kita membahas apa ya? Buku. Buku ya. Barang penggantinya apa sih kalau buku itu? Kok susah ya? Kopi aja ya, kopi. Barang penggantinya apa kalau nggak ada kopi? Mungkin teh, gitu ya. Terus kalau barang pelengkap itu apa? Barang pelengkap itu yang melengkapi kopi, yang melengkapi teh. Misalnya gula. Nah, itu kan jadi berkaitan erat. Kalau kopi ada perubahan harga, kemungkinan teh ataupun gula itu juga akan berubah harganya ya, merespon perubahan harga kopi. Kemudian yang ketiga barang netral. Barang netral itu tidak ada hubungan sama sekali. Ya, bukan seperti kopi, teh, dan gula. Misalnya barang netral itu beras dan buku tulis, ya netral. Nggak ada hubungan. Beras mau naik, mau turun, harga buku tulis ya tidak akan berubah. Ya, gitu. Nah, teman-teman, tolong istilah-istilah ini dipahami ya, supaya lebih cepat dalam memahami, merespon. Jadi dalam misalnya barang pengganti ini, nah, barang pengganti itu misalnya kopi, harga kopi, price kopi. Nah, itu naik ya, barangnya kopi naik. Hmm, maka quantity atau barangnya kopi ini naik apa turun kira-kira? Hmm? Naik apa turun? Tuh, turun. Kan hukum permintaan gitu ya. Wah, kopinya naik harganya. Maka jumlah barang yang diminta kopi ini turun. Nah, kemudian para penyuka kopi ini mencari pengganti. Tadi ya kita membahasnya barang pengganti. Maka Q jumlah barang, T itu teh gitu ya misalnya. Jumlah barang teh ini maka naik gitu. Ya, jadi pahami ya. Nah, kalau barang pelengkap bagaimana nih barang pelengkap? Nah, barang pelengkap misalnya jumlah jumlah kopi yang dibeli itu naik ya suka banyak pada penyuka kopi nih. Maka barang pengganti salah. Barang pelengkapnya apa di sini? Gula. Nah, misalnya gula. Lah gulanya turun apa naik? Ya naik lah. Gitu ya. Gula. Oke. Nah, itu. Ya, jangan bingung. Kita pokoknya bahasanya itu price, quantity seperti itu. Oke, baik. Kemudian faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah pendapatan RT. Ini maksudnya rumah tangga ya, bukan Pak RT. Pendapatan rumah tangga dan rata-rata pendapatan masyarakat itu. Ya. Nah, di sini apa responnya? Ada berbagai macam barang apa saja. Di sini dibagi menjadi 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu barang inferior. Barang inferior itu barang yang digolongkan kepada orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatannya naik, maka barang inferior ini ditinggalkan. Contohnya apa? Ya, ubi-ubian itu ya. Misalnya apa? Tiwul gitu ya. Bisa bisa jadi ya. Jadi berpendapatan rendah, makemnya ubi. Begitu punya pendapatan, makemnya beras. Itu contohnya. Oke, yang kedua yaitu barang esensial namanya. Apa itu esensial? Barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya apa ya? Kebutuhan pokok, ya, beras, misalnya gula, minyak, pakaian. Nah, yang ketiga adalah barang normal. Barang normal itu artinya apa? Ya normal aja. Apabila eh, permintaannya naik, ya itu berarti pendapatannya juga naik. Jadi respon aja. Kalau pendapatannya naik, maka permintaan atau belanjanya juga naik. Itu misalnya beras, biasanya saya makan beras itu ngepas, ya ngepas. Karena pendapatan saya naik, maka saya belanja berasnya agak dilebihi. Ya, mungkin sisa saya simpan untuk sarapan besok seperti itu. Ya, normal aja. Nah, yang keempat itu disebut dengan barang mewah. Barang mewah ini bagi pendapatan yang dia sudah relatif tinggi.
relatif tinggi, bukan hanya pendapatannya meningkat gitu ya, bukan, tetapi relatif tinggi seperti ya barang-barang mewah, emas, mobil, ya perabotan, interior dan seterusnya. Ya, bukan barang pokok tadi. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Permintaan. Ada 7, ya. Ada 7. Nah, yang keempat apa? Corak distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan corak distribusi? Nah, artinya apa? Berarti sejumlah distribusi pendapatan ya masyarakat tertentu itu menyebabkan adanya ya penempatan, pengelolaan ya pada pendapatan ataupun harta yang dimiliki. Contohnya apa? Pajak, ya, corak distribusi pendapatan. Pajak itu kepada semua masyarakat, apa orang kaya toh, ya. Nah, apakah hasil pajaknya itu untuk pemerintah, untuk gaji pejabat pemerintah, ataukah juga untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, ya, dan seterusnya. Jadi coraknya ini seperti apa? Itu juga mempengaruhi permintaan. Nah, yang kelima yaitu cita rasa masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu memiliki keinginan, ya. Contohnya pada tahun berapa ya? Pas saya masih belum lahir. 60-an, 40-an itu banyak orang suka menggunakan mobil buatan Jepang. Ya, saat ini buatan-buatan Eropa, Amerika gitu ya. Jadi ada cita rasa masyarakat yang berbeda. Nah, yang keenam, jumlah penduduk. Tidak serta-merta penduduk itu tambah padat, kemudian permintaan pasti naik gitu ya. Belum tentu, tergantung apa sih barangnya gitu. Nah, tergantung juga bagaimana kesempatan kerjanya. Jadi kalau penduduknya banyak, kerjaannya banyak, pendapatannya banyak, nah itu bisa jadi permintaan juga semakin tinggi. Nah, kemampuan daya belinya meningkat seperti itu. Oke, yang ketujuh, yang terakhir, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan ya, yang ketujuh, itu adalah ekspektasi atau ramalan mengenai keadaan tuh di masa yang akan datang. Contohnya, barang-barang yang akan menjadi barang berharga, memiliki nilai tinggi di masa depan. Misalnya nih, yang lagi rame ada timah, ada nikel, ada batu bara ya misalnya ya, ada emas, nah, dan seterusnya. Jadi semua adalah mempengaruhi bagaimana permintaan itu. Terus bagaimana kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi? Ada berapa? 7, ya. Pusing kalau menghafalkan misalnya. Oke, yang pertama kita harus memiliki asumsi, ya. Asumsi yang pertama yaitu yang paling berpengaruh dari 7 hal tadi, yang pasti bisa mempengaruhi pergerakan permintaan atau kurva, itu yang jelas adalah harga. Itu ya sudah pasti jelas. Jadi dipengaruhi oleh tingkat harga. Itu yang paling besar pengaruhnya. Apakah tidak dipengaruhi oleh pendapatan? Ya iya sih, tapi sekarang bisa kredit. Nah, contohnya aja itu. Jadi tetap kita kepada harga. Itu kita mengambil salah satu pengaruh yang paling besar dan kita hanya mengambil satu faktor saja untuk bisa melakukan analisis. Dengan faktor-faktor lain itu dianggap tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Saya sudah sering menyampaikannya dalam perekonomian, terutama ekonomi mikro, itu selalu berlaku ceteris paribus. Nah, maksudnya bagaimana? Berarti maksudnya yuk kita belajar permintaan ini dipengaruhi oleh harga aja, gitu. Jadi faktor yang lain, pendapatan, faktor jumlah penduduk, bagaimana? Ya, ceteris paribus, anggap aja tidak ada perubahan, ya. Nah, oke. Jadi yang pertama harga barang itu sendiri, yaitu berlaku hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, permintaan makin banyak dan sebaliknya. Kemudian harga barang lain yang terkait tadi ya sudah saya sampaikan. Pendapatan masyarakat, distribusi. Nah, oke. Sekarang kita belajar dari 7 faktor tadi. Ada 2 gerakan di dalam kurva atau grafik. Oke, perhatikan teman-teman ya. Nih, dari 7 hal ini,
Ya, kita harus bisa melihat pergerakan grafik itu dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan grafik itu di sepanjang kurva permintaan. Ya, pergerakannya di sini. Pergerakannya di sini. Kadang di titik D, kadang titik T, titik R, ya, S. Nah, dan seterusnya. Bergeraknya di sini. Naik turun gitu. Nah, itu artinya apa? Faktor yang manakah yang mempengaruhi hal itu sehingga gerakan kurva itu pada garis permintaan. Nah, yang mempengaruhi hal itu hanya satu, teman-teman, yaitu harga barang itu sendiri. Seperti hukum ataupun teori permintaan yang kita pelajari. Ya, semakin tinggi harganya, permintaan semakin turun. Semakin turun harganya, permintaan barang semakin tinggi. Jadi pergerakannya hanya pada titik-titik sepanjang garis kurva permintaan tadi. Ya. Nah, terus bagaimana yang terjadi jika ada perubahan-perubahan di faktor nomor 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7? Gimana? Maka perubahan yang terjadi itu bukan hanya berjalan di sepanjang garis permintaan, ya, tetapi dia perubahannya itu menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Tuh, digeser, ya, digeser. Misal saja kita ambil satu titik. Ingat ya, jadi kalau kita mau belajar membaca grafik atau kurva, kita ambil titik, kita gambar titik. Nah, gampang. Misal dengan price harga P, ya, yang semula permintaan pasar itu adalah Q, ini ya. Tetapi karena ada apa tadi faktor-faktornya? Ada barang pengganti, barang pelengkap, corak distribusi, ada jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, maka kurva permintaan ini bergeser dengan harga yang sama. Nih, pembeli semakin banyak. Oh, menjadi Q1. Ya. Kenapa ya? Padahal harganya nggak berubah. Oh, ternyata harga teh ini dipengaruhi harga gula misalnya. Dipengaruhi kopi itu misalnya gitu. Ya. Terus tidak ada perubahan apa-apa terhadap harga. Kok tiba-tiba permintaan pasar, nah yang beli itu kok berkurang menjadi Q2, tambah sedikit. Oh, ternyata harga kopi sedang naik setinggi langit misalnya. Harga gulanya juga ikut turun, padahal harga gula ya segitu-gitu aja, tidak berubah. Nah, jadi teman-teman tolong dipahami pergeseran di sepanjang kurva permintaan itu berarti yang berubah, yang mempengaruhi adalah harga. Sedangkan perubahan pergeseran, nah ini geser ya namanya, gesernya kurva permintaan itu berarti selain harga. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada soal, ada kuis maupun ujian, bisa ya menjelaskan. Oke, berikutnya bagaimana teori kurva dan hukum penawaran? Sama dengan permintaan. Ya, cuma perbedaannya grafiknya ini adalah positif. Artinya apa? Nih, hubungan antara harga dengan penawaran oleh penjual. Kalau permintaan tadi pembeli, ya konsumen. Kalau penawaran itu penjual atau produsen. Kurva atau grafik penawarannya bagaimana? Yang menjelaskan harga dengan penawaran. Ya, sama. Grafik permintaan ya sama, harga dengan permintaan. Kalau kurva penawaran, harga dengan penawaran. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Semakin rendah harga, maka barang itu semakin sedikit yang ditawarkan. Oleh siapa? Penjual atau produsen. Ya, bisa dipahami? Dipahami ya, jangan dihafalkan. Nah, gimana cara memahaminya? Harga itu rendah misalnya. Nih, misalnya harga itu rendah. Saya seorang produsen. Harganya kok murah? Kira-kira laba atau profitnya tinggi apa rendah? Rendah kan? Nah, saya tidak terlalu bersemangat untuk memproduksi banyak. Gitu loh. Jadi semakin rendah harganya, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Gitu ya.
Oke, jadi jangan dihafalin, dipahami. Berikutnya, penentu penawaran. Nah, kembali lagi. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi ada berapa faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada 7. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Ya, harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi. Terus bagaimana pergerakannya sepanjang kurva penawaran? Sama seperti permintaan tadi. Kalau pergerakan itu di sepanjang kurva, ya, titik-titik misalnya pindah, pindah, itu berarti akibat perubahan harga, gitu. Tapi apabila kurva supply atau kurva penawaran ini dia bergeser ke kiri, ya, ataupun dia bergeser ke kanan, nah menjadi di sini atau di sini, geser, itu berarti ada perubahan di harga barang yang lain, biaya produksi karena adanya pajak, karena adanya peningkatan UMR, karena harus membayar BPJS karyawannya, dan seterusnya. Ada perubahan tujuan perusahaannya, teknologinya berbeda, ya, IT-nya semakin mahal dan seterusnya, maka itu akan membuat kurva penawaran bergeser ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, berikutnya ini ya penjelasannya. Jadi barang-barang lain itu bisa ekspor, bisa impor, bisa bea cukainya, pajaknya gitu ya. Nah, daftar penawaran. Kembali lagi bagaimana kita supaya bisa menggambarkan pernyataan, bisa memahami yang dimaksudkan dalam hal penawaran ini, kita ilustrasikan ke dalam angka, ya, ke dalam angka ini. Jadi keadaannya ini titik A, B, C, D, E dengan tingkat price-nya, dengan tingkat key atau harga barangnya. Nah, sebelah kanan ini ya. Seperti apa gambarnya? Nah, dalam kurva penawaran ini ya umumnya naik dari sisi kiri bawah ke kanan atas ya. Artinya apa? Hubungannya positif. Di saat price-nya naik nih, maka key-nya juga naik, geser ke kanan. Jadi berhubungan positif. Istilahnya pun ada dua, teman-teman harus pahami. Jika diistilahkan penawaran, berarti ya keseluruhan. Ya harganya, ya kuantitinya. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah jumlah barang yang ditawarkan, berarti ya kuantitinya ini. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, seperti apa gerakan di sepanjang kurva penawaran? Nah, perhatikan istilahnya ya. Gerakan di sepanjang kurva penawaran. Nah, berarti ini titik A, titik B. Ini adalah gerakan sepanjang kurva penawaran. Atau istilah yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Geser ke kiri atau ke kanan. Gitu ya. Oke, coba tadi apa yang membuat perubahan di sepanjang kurva? Nah, titik A menjadi titik B atau titik sini. Nah, itu adalah yang mempengaruhi adalah harga. Ya, gitu ya. Tapi kalau kurvanya itu sampai geser menjadi grafik supply 1 ataupun ke grafik supply 2, berarti apa? Dipengaruhi oleh apa? Mana tadi? Ini bisa karena harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi. Gitu ya. Oke, lanjut bagaimana menentukan keseimbangan. Jadi kita kan hari ini belajar permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan ya. Nah, harga, nah itu dihadapkan kepada permintaan dan juga dihadapkan kepada penawaran. Nah, itu yang namanya keseimbangan, gitu. Nah, dari harga ini teman-teman perhatikan angka-angkanya ya, angka-angkanya. Yang mana di dalam kurva permintaan itu adalah hubungannya negatif. Nah, sedangkan pada kurva penawaran hubungannya adalah positif terhadap harga. Saat harga naik hubungannya negatif ya, maka permintaan turun. Nah, penawaran karena hubungannya positif, ini maka harganya naik. Itu terus ya,
sama sampai bawah. Harga keseimbangan itu terjadi apabila supply dan demand itu bertemu dengan harga yang cocok dengan jumlah yang cocok. Ya, jumlahnya berapa ini yang cocok? 600. Dengan harga deal-dealannya berapa? Yang disepakati 3.000. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Ya, disebut dengan keseimbangan. Nah, angka yang lain di atasnya ataupun di bawahnya ini, apa artinya? Nih, teman-teman lihat saja angkanya. 900 dan 300. Kelebihan apa? Artinya, kalau penawaran, enggak, ini kecil. Berarti kelebihan permintaan. Nih, kelebihan permintaan. Artinya apa? Permintaan dalam suatu barang itu banyak. Ya, tetapi produsennya memproduksi sedikit. Itu tidak terjadi keseimbangan. Ya, gitu. Oke. Begitu juga di bagian atas ini ya. Penawarannya banyak, ada 900 tetapi tidak laku karena yang diminta cuma sedikit. Itu artinya kelebihan penawaran. Seperti apa sih gambarnya? Ini loh. Ya. Nah, perhatikan. Ini adalah kurva supply. Nih, yang ke kanan atas ini ya, yang berhubungan positif. Nah, yang ke bawah ini adalah kurva demand, permintaan yang berhubungan negatif. Yang dimaksud keseimbangan pasar itu adalah titik temu. Titik temu di harga 3.000 ini. Yang diproduksi, yang ditawarkan sejumlah barang 600, yang diminta oleh konsumen juga 600. Pas. Posisi kelebihan penawaran itu terjadi di sini. Ya. Misalnya apa? Nih, di angka 800 nih misalnya. Barang yang ditawarkan itu 800 di sini. Tetapi yang diminta oleh konsumen itu di sini. Nah, 400. Konsumen cuma minta 400. Nah, sedangkan produsen memproduksi 800. Nah, ini di harga berapa? Di harga 4.000. Tuh, contohnya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Misalnya kita produsen nih, udah kebanyakan produksi nih, 800, ya. Nah, yang dibeli tapi cuma 400. Berarti dia harus menurunkan harga. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan pasar. Jadi ada negosiasi harga. 4.000 ini begitu harganya turun jadi 3.000, maka jumlah barang yang dibeli, jumlah barang yang diminta naik dari 400 menjadi 600 gitu loh. Keseimbangannya tercipta di sini. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Nanti kalau masih bingung diulang lagi gitu. Nah, ini adalah suatu ilustrasi berupa angka yang saya sampaikan. Ini bisa dihitung dengan memasukkan berbagai angka. Ya, insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Soalnya ini harus tatap muka. Ada persamaan permintaan, ada persamaan penawaran. Ya. Nah, jadi model matematika dalam mikroekonomi itu yang pertama, variabel ekonominya diukur secara kuantitatif. Apa sih kuantitatif itu? Angka. Ya. Yang kedua, persamaan matematikanya itu lebih efisien. Apa maksudnya efisien? Ya kita nggak perlu setiap hari ke pasar misalnya. Cukup telepon, Bu, harga Lombok berapa, Bu? Nah, Bu, hari ini harga telurnya berapa, Bu? Nah, kita masukkan ke persamaan tadi. Hanya menyederhanakan ya. Nah, yang ketiga, bahasa matematik itu bahasa yang cukup sederhana. Ya, gampang, cepat, dan cukup sederhana. Oke, Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita ringkas bahwa yang pertama ini, jika kurva permintaannya geser ke kanan, nah itu berarti bertambah. Ke kanan itu kan plus, betul ya? Positif berarti nambah. Tapi kalau kurva permintaannya itu gesernya ke kiri, itu artinya minus atau berkurang. Begitu juga dengan kurva penawaran. Kalau gesernya ke kanan itu bertambah. Kalau gesernya ke kiri itu berarti penawarannya berkurang. Ya, paham ya? Ke kanan itu plus, baik permintaan maupun penawaran.
Kalau ke kiri gesernya itu minus, berkurang, baik penawaran maupun permintaan. Itu ya. Jadi ini gambaran bagaimana gesernya kurva. Nah, supply, penawaran maupun demand, permintaan. Geser, ini lihat keseimbangannya juga geser. Geser, ya, geser semuanya. Nah, berikutnya akibat pergeseran permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Nah, dia tidak hanya bergeser ke satu saja. Misalnya ke kanan, ya. Seperti supply ini, dia bergeser ke kanan. Demand juga dia bergeser ke kanan. Tetapi Anda lihat, perpotongan antara kurva supply dan demand itu juga bergeser. Semakin ke kanan dan juga semakin ke atas. Tuh, ya. Nah, dipengaruhi dengan berbagai faktor tadi ya, kita pelajari. Baik ya, teman-teman, sampai di sini saya cukupkan. Insya Allah kita sempurnakan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.